Halo, assalamualaikum Kakak. Ketemu lagi di part 2 di sesi ke-6 fungsi manajemen operasional dalam Teknopreneur bersama saya Wulan di mata kuliah Teknopreneur 2 Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Oke, kita tadi sudah ngebahas tentang beberapa komponen, kemudian apa saja yang menjadi peran vital dari manajemen operasional dan juga macam-macam produksi ya berdasarkan tujuan operasional dan lain-lain. Nah, teman-teman juga nanti biar kaya pengalaman, juga kaya pengetahuan, silakan browsing, silakan cari informasi mengenai video isi dari pabrik-pabrik. Ada pabrik-pabrik produksi laptop, produksi sepatu, mie, dan lain-lain. Silakan teman-teman bisa lihat biar kalian juga bisa lihat apa aja sih mesinnya, kemudian bagaimana alurnya, bagaimana SDM-nya, dan lain-lain. Itu bisa memperkaya pengetahuan teman-teman terkait dengan pabrik dan manajemen produksi itu seperti apa. Nah, di sini juga ada, saya minimal kita tahu dulu ya alurnya, alur dalam pembuatan contoh pembuatan mie, di sini ada dari mulai, bahan bakunya, kemudian apa saja produksinya, itu nanti pengetahuannya itu akan bisa digunakan oleh manajemen operasional itu untuk bisa memetakan mesin-mesinnya, kebutuhan mesin tuh ada berapa, kemudian penempatan mesinnya itu di mana, kemudian SDM-SDM-nya itu harus punya pengetahuan atau skill apa saja biar bisa mengoperasikan mesin itu dengan efektif dan lain-lain. Itu adalah, keterkaitan antara alur, pembuatan dan juga kebutuhan mesin, juga SDM dan lain-lain yang mengikuti gitu ya. Jadi di sini ada bagan proses pembuatan mie dan juga seperti apa ini, alur dari pembuatan, produksinya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Oh sorry, di sini ada trouble sedikit. Nah, di sini ada 4 tipe tata letak. Jadi ada tata letak produk, ada tata letak proses, ada tata letak lokasi, ada tata letak grup teknologi. Apa itu? Nah, untuk gambaran lebih detailnya, produk layout. Jadi tata letak produk gitu ya. Ini digunakan oleh pabrik-pabrik yang memproduksi satu macam produk atau satu kelompok dalam jumlah besar dalam waktu produksi yang lama. Contohnya ini adalah seperti ini tampilannya gudang bahannya. Kemudian di sini teman-teman bisa fokus ke A, B, C, D. Ada ya? Udah ketemu ya? Nah, itu adalah produk A, produk B, produk C, dan produk D. Jadi, di gudang ini mereka memproduksi minimal ada 4 produk dulu. Nah, ini alurnya. Dari mesin bubut, mesin drill, kemudian mesin gerendra, dan mesin drill. Ini adalah alur pembuatan mesin A, mesin A, sorry, produk A. Jadi produk A itu membutuhkan nanti dari pertama masuk dari bubut dulu, kemudian dari bubut masuk ke drill, dari drill masuk ke gerindra dan drill lagi. Jadi ada 2 mesin drill, ada 2 proses. Sedangkan di mesin untuk di kategori B, mesin-mesin yang dipakai adalah mesin press, mesin lengkung, mesin drill. Contoh seperti itu ya. Ada juga sama-sama mesin drill, tapi alurnya itu sendiri-sendiri ya. Untuk produk A ya alurnya sendiri, untuk produk B alurnya juga sendiri. C dan D juga begitu ya, beda. Meskipun sama-sama menggunakan mesin drill, tapi penempatan di A itu di penempatan mesin yang kedua dan keempat. Sedangkan kalau di B itu mesinnya yang ketiga, taruhnya mesin drillnya seperti itu. Baru nanti setelah A, B, C, D selesai, maka akan dirakit dan terakhir nanti akan diteruskan ke gudang-gudang berikutnya. Itu untuk produk layout. Nanti tata letaknya itu ada keuntungan dan juga kelemahannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Siraka ataupun di Google Classroom itu sudah saya detailkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa di WA ke saya langsung dan bisa ditanyakan di kelas kita yang offline ya. Nah, ini adalah gambaran tata letak produk. Sedangkan kita masuk ke tata letak yang untuk bentuknya proses. Di pabrik-pabrik yang seperti ini berarti adalah pabrik yang memiliki atau mengelompokkan tipe dan spesifikasinya itu di satu departemen tertentu. Tadi kalau kita lihat yang sebelumnya, ini teman-teman bisa lihat ya, posisi mesin drillnya untuk produk komponen produk A itu kan di nomor 2 dan nomor 4.
Nah, kemudian mesin bubutnya ada di mana saja. Kalau di yang produk layout ini kadang-kadang kita perlu ada 5 mesin drillnya ya. Tetapi kalau di prosesnya yang layout ini dikelompokkan. Jadi mesin bubut sendiri. Jadi ada dalam satu ruangan ada 4 mesin di situ. Kemudian orang-orangnya juga yang menggunakan atau spesialisasinya di situ ada 4. Kemudian mesin perata ada sendiri tiga mesin di ruangan tertentu, mesin drill juga ada sendiri, mesin gerindra juga ada sendiri. Jadi ada 4 apa namanya ruangan yang spesifikasi di dalamnya itu mesin-mesin khusus. Nah, keluarnya itu onderdil-onderdilnya nanti di situ akan dirakitnya di proses selanjutnya. Jadi tidak keluar dalam bentuk proses produk utuh, produk A, B atau C enggak, tapi onderdil-onderdilnya semuanya dijadikan di per kelas plus kelas itu kemudian nanti akan masuk ke ruangan rakit gitu. Baru nanti di luar rakit keluarlah produk A, produk B, produk C. Seperti itu ya. Nanti baru setelah selesai masuk ke gudang berikutnya atau ke gudang B. Itu perbedaan antara yang berdasarkan produk dan berdasarkan proses. Seperti itu. Nah, kemudian keuntungan dan kelemahannya sama ada di Siraka ataupun di Google Classroom ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang contoh yang ketiga, tata letaknya adalah fixed layout. Layout ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik yang seperti pesawat, pabrik pembuatan kapal, dan lain-lain. Nah, ini berbeda dengan dua yang sebelum kita bahas. Kalau pabriknya ini berupa proyek-proyek yang seperti ini, perakitan pesawat ataupun kapal, itu kan barangnya gede ya. Jadi ruangannya itu biasanya itu mereka akan membuat di satu tempat terpadu. Jadi bukan seperti yang sebelumnya, jadi mesin produknya itu jalan di dalam mesin tek 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 jalan gitu, bukan seperti itu. Tetapi berbeda kalau yang ini itu proyeknya atau produknya itu ditempatkan di tersentral, di utama. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyertainya itu ada di sekelilingnya. Jadi orangnya nanti yang sudah selesai dilas, sudah ada tukang las nih gitu kan. Tukang lasnya datang ke tengah-tengah ke proyekannya itu. Mereka melakukan kegiatannya di tengah tersentral. Oh, ada yang butuh gerindra, petugas dari atau tukang dari gerindranya datang. Oh, butuh bor, maka datang. Butuh alat untuk merakit dan lain-lain itu mereka melakukannya di tengah-tengah. Jadi bukan barangnya atau bukan produknya, bukan si pesawatnya ini yang jalan dari setiap ruangan itu tidak menggunakan seperti itu, tetapi tersentral di tengah-tengah biasanya. Jadi semua SDM lain-lainnya itu datang menuju ke proyeknya atau menuju ke sumbernya. Kenapa seperti itu? Karena kan pesawat dan juga kapal itu kan barang besar ya. Selain butuh tempat yang besar, kalau harus berpindah-pindah seperti itu pun juga nanti membutuhkan keakuratan tinggi. Jadi kalau geser sedikit aja gara-gara digeser-geser melulu itu barangnya atau itu pesawatnya, maka nanti itu akan berakibat fatal. Nah, makanya yang dipilih untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik besar seperti ini, maka barangnya yang datang. Barangnya yang datang, sorry. Orang-orangnya yang datang ke proyekan itu, ke barangnya itu. Pada saat dirakitnya di mana, semua orang-orang yang terlibat yang mendatangi eh, pesawatnya ataupun eh, kapalnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Berbeda dengan tadi kalau kita produksinya itu mungkin mie atau produksinya kita mungkin sepatu ataupun laptop dan lain-lain itu barangnya yang bergerak, manusianya diam di pos-pos masing-masing. Sedangkan kalau ini berbeda, manusianya yang bergerak, barangnya di tempat yang tertentu. Oke, kemudian yang terakhir adalah teknologi grup. Ini adalah perpaduan antara proyek atau teknik yang pertama dan kedua yaitu proses dan produksi ya, seperti itu. Ini adalah perpaduan. Nah, kemudian di sini teman-teman juga saya berikan informasi mengenai tata letak pabrik roti, kemudian di sini dari mulai penerimaan bahan, kemudian penyimpanan bahan, kegiatan-kegiatannya seperti menimbang, mencampur, dan lain-lain, kemudian sampai memagang, membungkus, dan mengirimkan produk. Di sini ada pengolahan data, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya yaitu fungsi IT. Kemudian di sini ada tata letak retail, supermarket atau swalayan dari mulai pintu masuk sampai pintu keluar, dan juga tata letak seperti di Alfa atau minimarket juga
berbeda ya dengan tata letak di swalayan. Jadi kalau yang tata letak minimarket biasanya yang promo-promo, yang bazar-bazar diletakkan di tertentu, kemudian pengelompokan snack-snack sendiri, bumbu-bumbu sendiri, alat-alat kesehatan atau kebersihan juga sendiri-sendiri. Nah, ini adalah gambaran yang bisa saya sampaikan bahwa peletakan pun juga penting dan itu adalah menjadi area fungsi dari manajemen operasional. Oke, saya tutup dulu ya. Makasih, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.